Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di istana Tuan Kota, 5 avatar kekuatan dewa berkumpul dan duduk terpisah. Secara bersamaan menangkap 8 ahli formasi. Kali ini pasukan Negarasi mengirim sekelompok dewa sejati abadi teratas. Menurut 5 ahli formasi yang selamat, pasukan Negarasi sedang menyelidiki semua informasi tentang diagram formasi kota Huyang, kata Magilisio. Para ahli formasi hanya bertanggung jawab untuk memperbaiki area yang sangat kecil, jadi mereka hanya tahu sedikit tentang diagram formasi secara lengkap, kata penguasa kota Huyang. Keributan sebesar itu tidak mungkin hanya terjadi karena sedikit informasi itu. Sosok berbaju besi berwarna darah, Wukulu, berkata dengan tenang. Para ahli formasi tahu sangat sedikit tentang diagram formasi lengkap, tetapi mereka sangat jelas tentang tata letak umum diagram formasi kota Huyang. Semua yang hadir setuju. Mereka pasti punya rencana yang menargetkan formasi besar kota Huyang, kata pemimpin klan Meiwu dengan sungguh-sungguh. Suyun sangat sabar dan sudah lama tidak membuat gerakan sebesar itu. Saya pikir kita harus melapor kepada Tuan Hao dan meminta bantuan, kata Magilisio. Sepakat. Penangkapan para ahli formasi oleh pasukan Negarasi hanyalah permulaan. Begitu mereka benar-benar menunjukkan taringnya, kita mungkin tidak akan mampu menguasai kota. Mari kita laporkan pada Tuan Hao. Semua orang setuju. Mereka telah menutupi insiden Mei Wuqi membantai miliaran warga kota dan tentu saja tidak berani meminta bantuan. Namun, dalam berhadapan dengan pasukan Negarasi, mereka punya banyak alasan untuk mencari bantuan. Luo Feng tidak tahu banyak tentang pertikaian terbuka dan rahasia antara istana penguasa kota dan pasukan Negarasi. Dia juga tinggal sementara di gerbang Tianyang. 2 hari telah berlalu. Luo Feng berjalan-jalan di dalam gerbang Tianyang, menyaksikan murid-murid gerbang Tianyang menempa senjata harta karun rahasia. Saudara ketiga dari keluarga Moyo yang sedang memberi instruksi kepada para junior ketika dia melihat Luo Feng dengan cepat memberi hormat. Tuan besar, kata Moyo Liu Xing. Dia memiliki bakat yang cukup dalam menempa, dan dengan sumber daya yang cukup, dia telah melangkah ke ranah dewa sejati ruang hampa. Di antara 3 bersaudara dari keluarga Moyo, yang tertua dan yang ketiga adalah dewa sejati ruang hampa, sementara hanya Moyo Qingyan yang mengikuti Luo Feng yang tetap menjadi dewa sejati. Moyo Liu Xing, Luo Feng tersenyum padanya. Ku dengar kau sudah menikah. Ya, saya bertemu dengan seorang kakak perempuan setelah bergabung dengan gerbang Tianyang. Moyo Liu Xing menyebut istrinya dengan sedikit senyum kebahagiaan. Sepertinya gerbang Tianyang cocok untukmu, kata Luo Feng tersenyum. Gerbang Tianyang sangat cocok untukku, dan guru telah dengan sungguh-sungguh membimbing kami, kata Moyo Liu Xing. Tiba-tiba, entropi Tianyang buru-buru mendekat dari kejauhan, melompat ke Luo Feng hanya dalam 2 langkah. Saudara Luo, kata entropi Tianyang dengan cemas. Luo Feng melambaikan tangan pada Moyo Liu Xing yang langsung memberi hormat dan mundur. Apa yang terjadi? Tanya Luo Feng. 3 dari 8 ahli formasi yang ditangkap tewas. Setelah kematian mereka, keluarga mereka mungkin akan menghadapi beberapa masalah. Jadi saya terus memantau situasi mereka, kata entropi Tianyang. 2 dari 3 keluarga ditelan diam-diam oleh Pavilion Yunbao. Pavilion Yunbao memiliki cabang di beberapa kota besar di negara Yu dan terutama menjual senjata harta karun rahasia kelas menengah ke bawah, kata entropi Tianyang. Toko-toko seperti yang saya buat, gerbang Tianyang, dan toko-toko ahli tempat lainnya berskala kecil. Pavilion Yunbao adalah kekuatan komersial yang besar.
Luo Feng terus mendengarkan. Biasanya, Pavilion Yunbao tidak mau repot-repot menjarah keluarga setempat. Tetapi kali ini mereka melakukannya. Pasti ada dewa sejati abadi di cabang kota Huyang Pavilion Yunbao yang serakah dan menelan kedua keluarga itu, kata Entropi Tianyan dengan marah. Di depan Pavilion Yunbao, kedua keluarga itu tidak punya cara untuk melawan. Secara diam-diam, semua sumber daya, material, dan toko yang telah lama mereka kumpulkan disita, gerutu Entropi Tianyan. Ini masih bisa ditanggung karena Pavilion Yunbao terlalu kuat dan tidak memulai pembantaian. Meskipun kedua keluarga itu hancur total, setidaknya mereka selamat dan tidak banyak anggota keluarga yang tewas karena perebutan properti. Namun, keluarga Qifu sangat menderita. Mereka menjadi sasaran kekuatan gelap aliansi 6 raja. Inti dari keluarga Qifu, puluhan ribu anggota, sebagian besar terbunuh. Sumber daya mereka dirampas secara paksa dan 2 anak dewa sejati abadi dibawa ke markas besar aliansi 6 raja oleh Raja 1000 Mata, kata Entropi Tianyan. Mereka mungkin dipaksa untuk menyerahkan semua sumber daya warisan mereka. Saudara Luohe, Dewa Qifu adalah temanku. Keluarganya kehilangan sebagian besar anggotanya dan aku ingin menyelamatkan kedua anaknya. Entropi Tianyan menatap Luo Feng. Aliansi 6 dewa tidak akan menunjukkan rasa hormat kepadaku, jadi aku meminta bantuanmu. Luo Feng mengerutkan kening saat mendengarkan. Apakah kediaman Tuan Kota hanya menonton? Ketika ahli formasi itu mendapat masalah karena mereka sedang memperbaiki formasi untuk kediaman Tuan Kota, kata Luo Feng. Entropi Tianyan menggelengkan kepalanya. Sebagian besar dewa sejati abadi di kota Huyang pernah melayani istana Tuan Kota. Kapan istana Tuan Kota pernah peduli dengan kehidupan dan kematian dewa sejati abadi itu? Kecuali jika kau benar-benar bersumpah setia dan menjadi pengikut. Jika tidak, istana Tuan Kota tidak akan campur tangan, kata Entropi Tianyan. Aku akan mengurus ini, kata Luo Feng mengangguk, lalu menatap Morosa yang sedang menikmati makanannya. Hanya dengan satu tatapan, Morosa mengerti. Tuan, Morosa segera terbang mendekat. Kita berangkat, kata Luo Feng sambil mengemudikan perahu terbang menuju markas besar aliansi 6 penguasa. Ada 18 kekuatan gelap di kota Huyang dan aliansi 6 raja adalah salah satunya. Markas besar aliansi 6 raja selalu remang-remang diselimuti kabut tipis dengan banyak anggota internal yang sibuk dengan tugas mereka. Di salah satu aula di kantor pusat, 2 saudara dari keluarga Qifu duduk di sana menatap dengan takut ke arah wanita berjubah merah di depan mereka. Ayahmu sudah meninggal. Memiliki harta adalah kutukan, bukan berkah, kata wanita berjubah merah itu sambil tertawa pelan. Sebelumnya, ketika aku meminta anggota keluargamu untuk mentransfer sumber daya keluarga, mereka menolak. Akibat penolakan itu, sebagian besar anggota keluargamu meninggal. Sekarang giliran kalian. Wanita berjubah merah itu menatap kedua bersaudara itu. Tuan Dewa Qifu hanya memiliki kalian berdua. Dia pasti telah mengatur rencana cadangan untuk kalian. Mungkin meninggalkan sumber daya untuk kalian di Pavilion Yanfeng. Lakukan apa yang kukatakan. Segera hubungi Pavilion Yanfeng dan serahkan semua sumber daya kepadaku. Kau bisa hidup. Kalau tidak, kau juga akan mati dan semuanya akan sia-sia, kata wanita berjubah merah itu yang menatap kedua domba gemuk itu. Sebagai salah satu pemimpin kekuatan gelap, dia telah lama berburu domba gemuk. Setelah wafatnya Dewa Qifu, kedua anaknya secara alami menjadi domba gemuk. Untungnya aku bertindak cepat, kalau tidak kekuatan gelap lainnya akan mengambilnya, pikir wanita berjubah merah, penguasa 1000 mata. Pada saat ini, Luo Feng telah tiba di markas besar aliansi 6 raja bersama Morosa. Suara mendesik menyingkirkan perahu terbang. Luo Feng dan Morosa muncul di depan gerbang utama markas besar aliansi 6 raja. Tuan, haruskah kita membunuh untuk masuk? Kata Morosa yang ingin sekali bergerak. Luo Feng telah melangkah maju. Ledakan menyusup ke markas aliansi 6 raja tanpa izin. Tentu saja memicu pertahanan formasi markas.
Formasi gelap itu meraung dengan kekuatan, menghantam Luo Feng, mencoba mencabik-cabiknya. Apa yang terjadi? Para anggota aliansi 6 dewa termasuk Dewa Sejati Abadi yang hadir di markas besar terkejut. Luo Feng dan Morosa melangkah ke markas dengan aura tak kasat mata di sekitar tubuh Luo Feng, mencabik-cabik kekuatan formasi. Saat mereka memasuki markas, Luo Feng langsung mengunci penguasa 1000 mata dan juga melihat 2 saudara Qifu di samping wanita berjubah merah, Tuan 1000 mata. Dewa Luohe, teriak Dewa Kabut Putih dari aliansi 6 dewa dari kejauhan. Ledakan dengan langkah Luo Feng dan Morosa menerobos banyak rintangan, menembus dinding dan tiba di dalam aula, berdiri di hadapan penguasa 1000 mata. Penguasa 1000 mata menatap Luo Feng dengan kaget, melirik pecahan bangunan yang hancur di sekitarnya, dan menyapa dengan senyum yang dipaksakan. Dewa Mata 1000 menyapa Dewa Luohe. 2 dewa sejati abadi lainnya di markas besar, Dewa Kabut Putih dan Dewa Penjara Angin, bergegas mendekat, penuh hormat dan hati-hati. Luo Feng menatap wanita berjubah merah, Tuan Mata 1000, dan bertanya, apakah kamu orang yang bertindak melawan keluarga Qifu? Wanita berjubah merah itu dengan cepat menebak dan menjawab, saya melindungi 2 anak dewa Qifu. Saya tidak membunuh anggota keluarga itu. Saya hanya melindungi 2 anak dewa Qifu. Saya tidak membunuh anggota keluarga itu. Itu tidak benar, teriak saudara dari keluarga Qifu meski takut sambil menunjuk ke arah wanita berjubah merah. Wanita berjubah merah itu melotot marah ke arah kedua bersaudara itu. Dewa Luohe, aku... Wanita berjubah merah itu mencoba menjelaskan, tetapi melihat Luo Feng sudah mengulurkan tangannya dalam keadaan panik, ia segera memperlihatkan wujud aslinya untuk bertahan hidup, berubah menjadi makhluk besar yang dipenuhi mata aneh yang masing-masing mampu melukai jiwa Luo Feng. Push! Tangan Luo Feng yang tampaknya biasa saja menembus makhluk besar itu, menghancurkan hati dewa sejati. Hanya mayat dewa sejati yang terpelintir yang tersisa yang dikumpulkan Luo Feng dengan lambaian tangannya. Penguasa Kabut Putih dan penguasa Angin Penjara tercengang oleh pemandangan itu. Penguasa Mata 1000, meskipun tidak sekuat pemimpin perkumpulan ular piton darah, tetaplah dewa sejati abadi yang sangat kuat. Namun dia sama sekali tidak berdaya di hadapan Dewa Luohe. Apakah kalian terlibat dalam kematian anggota keluarga Qifu? Luo Feng bertanya kepada mereka. Penguasa Kabut Putih dan penguasa Penjara Angin segera menggelengkan kepala. Mereka tahu satu jawaban yang salah berarti kematian bagi mereka juga. Anggota markas besar aliansi 6 raja hampir tidak dapat melihat sosok Luo Feng. Penguasa Kabut Putih dan penguasa Penjara Angin melihat melalui bangunan yang rusak. Anggota biasa ini sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mendekat. Ini tidak ada hubungannya dengan kita, kata penguasa Wan Putih dengan cemas. Itu mangsa penguasa Mata 1000. Dia tidak akan pernah mengizinkan kami untuk ikut campur, penguasa Penjara Angin menambahkan. Kami bahkan mencoba membujuknya, mengingat itu adalah keluarga dewa sejati abadi. Kami tidak mampu bersikap terlalu keras, tapi dia tidak mau mendengarkan, penguasa Awan Putih melanjutkan. Sebagian besar dewa sejati abadi di kota Huyang saling mengenal. Kita harus lebih menahan diri dalam tindakan kita. Namun penguasa Mata 1000 benar-benar gila, bertindak gegabah. Luo Feng sedikit mengernyit. Penguasa Kabut Putih dan penguasa Penjara Angin langsung terdiam. Informasi yang kumiliki juga mengarah pada penguasa Mata 1000. Jadi kali ini kau bisa lolos, kata Luo Feng dingin. Penguasa Wan Putih dan penguasa Penjara Angin menghela napas lega. Hanya saat berhadapan dengan Dewa Luohe, mereka merasakan tekanan yang menyesakan. Aku sudah membunuh penguasa Mata 1000 yang bertindak langsung. Sedangkan untuk kalian berlima, lupakan saja. Cukup bayar denda 300.000 pasir kosmik dan aku akan mengampuni nyawa kalian, kata Luo Feng acuh-acuh. 300.000 pasir kosmik? Penguasa Awan Putih dan penguasa Penjara Angin saling bertukar pandang dan segera menggunakan perintah komunikasi mereka untuk menghubungi 3 rekan lainnya.
Mereka takut pada Dewa Luohe. Namun, 300.000 pasir kosmik adalah jumlah kekayaan yang signifikan. Jika dibagi di antara mereka, masing-masing dari kelima orang itu harus menghasilkan 60.000 pasir kosmik. Dewa Luohe, kami telah menghubungi 3 sahabat lainnya, kata Dewa Kabut Putih dengan nada menyanjung. Namun kami sendiri menghabiskan banyak sumber daya dan tidak dapat menghasilkan terlalu banyak pasir kosmik. Jika kalian tidak bisa menghasilkannya, kalian bisa mati, kata Luo Feng sambil menatap mereka. Dia tidak bersimpati pada dewa sejati abadi dari kekuatan gelap. Tidak, penguasa penjara ingin menjelaskan. Kita bisa menjual senjata harta karun rahasia kita untuk mengumpulkan pasir kosmik. Hanya saja, selama 20 era terakhir, kita tidak pernah menyinggung Anda dan kita tidak terlibat dalam masalah keluarga Qifu. Kita dirugikan. Bisakah Anda mengurangi hukumannya? 300.000 pasir kosmik merupakan tekanan yang besar bagi kita. Hari ini keluarga gelap mulai berbicara dengan akal sehat. Luo Feng menatap mereka dengan sinis. Bukankah kalian selalu berburu, memilih mangsa secara acak di wilayah kalian dan membunuh mereka dengan sembarangan? Apakah mangsa itu memprovokasi kalian? Penguasa Kabut Putih dan penguasa penjara angin tetap diam. Membantai dan menjarah semua makhluk demi keuntungan kalian, membunuh kalian semua bukanlah hal yang tidak adil. Hanya saja benua asal begitu luas dan aku seorang dewa sejati abadi tidak dapat mengaturnya. Namun jika kalian menyinggung perasaanku, aku akan membunuh kalian dan mendenda kalian. Dan apakah kalian punya pendapat? Luo Feng memandang mereka. Karena kalian ingin menawar, harga untuk nyawa kalian telah berubah. Sekarang harganya 500.000 pasir kosmik. Kalian berlima, dewa sejati abadi dari aliansi 6 dewa, bawalah 500.000 pasir kosmik. Dan kalian bisa hidup, jika tidak kalian bisa mati. Aku akan memberimu waktu 1 hari untuk bersikap, kata Luo Feng santai. 500.000 pasir kosmik, hati penguasa awan putih dan penguasa penjara angin bergetar. Apa ada yang keberatan? Tanya Luo Feng sambil menatap mereka. Tidak ada yang keberatan, tidak ada yang keberatan. Penguasa awan putih dan penguasa penjara angin segera menggelengkan kepala, tidak berani berbicara alasan lebih jauh. Ngomong-ngomong, sampaikan pesan kepada 3 dewa sejati abadi dari Pavilion Yunbao, perintah Luo Feng. Katakan kepada mereka bahwa karena mereka telah menelan sumber daya dari 2 keluarga besar, mengingat mereka tidak melakukan pembantian yang tidak beralasan, denda mereka sama dengan denda Anda, 500.000 pasir kosmik. Mereka punya waktu 1 hari untuk mempersiapkan diri. Denda Pavilion Yunbao juga 500.000 pasir kosmik. Entah mengapa penguasa kabut putih dan penguasa penjara angin merasa sedikit lebih baik. Tampaknya mereka bukan satu-satunya yang tidak beruntung. Kami pasti akan menyampaikan pesan itu, jawab penguasa awan putih cepat. Kamu hanya punya 1 hari. Setelah berbicara, Luo Feng mengumpulkan 2 bersaudara keluarga Qifu yang gemetar dan berbunyi di sudut, lalu pergi bersama Morosa. Suara mendesing. Dalam beberapa langkah, mereka sudah keluar dari markas aliansi 6 raja, lalu menaiki perahu terbang, menerobos udara dan pergi. Penguasa kabut putih dan penguasa penjara angin terdiam menyaksikan kejadian itu. Akhirnya istana penguasa kota tunduk kepada Dewa Luohe. Kita tidak bisa menolak sama sekali, desah Dewa penjara angin. Si bodoh penguasa mata 1000. Dulu aku sudah bilang padanya, saat mencari mangsa, jangan targetkan pasukan dewa sejati abadi. Itu masalah yang tak ada habisnya. Dia tidak mau mendengarkan, dia mati. Tapi itu juga membuat kita masing-masing kehilangan 100.000 pasir kosmik. Tuan Liu yang juga bodoh. Dia menyarankan agar kita berbicara dengan Dewa Luohe. Pembicaraan ini menaikkan harga dari 300.000 pasir kosmik menjadi 500.000 pasir kosmik, kata Dewa penjara angin dengan marah.
Karena Dewa Luohe ingin kita menyampaikan pesannya, kita harus menyampaikan ke Pavilion Yunbao. Dewa Kabut Putih segera mengeluarkan perintah komunikasi untuk menyampaikan pesan tersebut. Di cabang Pavilion Yunbao di kota Huyang, ada 3 dewa sejati abadi yang menjaganya. Pavilion Yunbao didukung oleh penguasa kekacauan, jadi bahkan satu cabang pun dihormati oleh semua pihak di kota Huyang. Bahkan pasukan negara Shi tidak akan dengan mudah memprovokasi Pavilion Yunbao. Apa? Master Pavilion dan 2 wakil Master Pavilion Yunbao tercengang saat menerima pesan itu. Dewa Luohe ini sangat berani. Dia berani meminta 500.000 pasir kosmik dari kita. Pavilion Yunbao kita didirikan oleh Marquis Tianbei. Dia berani menghina kita seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Master Pavilion yang dikelilingi kabut hitam bertanya dengan marah. Dewa Luohe ini keterlaluan, tetapi kita tidak bisa melaporkannya kepada Marquis. Pertama, masalah ini adalah keuntungan pribadi kita. Marquis akan menghukum kita dengan keras jika dia mengetahuinya. Kedua, bisnis Pavilion Yunbao mencakup sebagian besar kota di negara Yu. Marquis tidak akan repot-repot dengan masalah sepele seperti itu. Tapi 500.000 pasir kosmik terlalu banyak, kata Master Pavilion. Saya akan mengunjungi Dewa Wei. Jika Dewa Wei bersedia membantu, masalah ini pasti bisa diselesaikan. Kedua wakil kepala Pavilion mengangguk. Ya, Dewa Wei. Jika Dewa Wei bersedia membantu, ini akan menjadi masalah kecil. Saya akan pergi sekarang, kata Master Pavilion tanpa berani menunda lagi dan segera menemui Dewa Wei. Tidak lama setelah itu, sang Master Pavilion kembali. Bagaimana hasilnya? Kedua wakil Master Pavilion merasa gelisah. Mata besar Master Pavilion tampak sedih. Dewa Wei menolak dan memarahi kami, menyuruh kami untuk patuh membayar 500.000 pasir kosmik. Menurut penilaiannya, jika kami tidak membayar, Dewa Luohe akan bertindak. Apakah Luohe berani membunuh kita? Salah satu wakil Master Pavilion panik. Dia berani membunuh 5 keluarga besar. Apakah menurutmu dia tidak berani membunuh kita? Sayangnya, Marquis tidak akan ikut campur dalam perselisihan di antara dewa sejati abadi. Master Pavilion menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, tahan saja Luohe. Kesombongannya akan membuahkan hasil. Membunuh 5 keluarga besar dan mengancam kita. Kesombongan seperti itu akan mendapat balasannya. Keluh kedua wakil Master Pavilion yang merasakan sakit kehilangan pasir kosmik. Kita masing-masing akan menyumbangkan sebagian dari 500.000 pasir kosmik, kata Master Pavilion. Ketika kami mendapat untung, Anda mengambil setengahnya dan kami membagi sisanya. Kali ini seharusnya sama. Anda akan menyumbang 250.000 pasir kosmik dan kami akan menyumbang 250.000 pasir kosmik bersama-sama, kata kedua wakil Master Pavilion yang jauh lebih miskin daripada Master Pavilion. Saat ini saya tidak bisa menemukan 250.000 pasir kosmik, kata Master Pavilion. Anda bisa menjual harta karun atau meminjam, kata wakil Master Pavilion. Tuan Luohe ini dia benar-benar kejam, menuntut 500.000 pasir kosmik dari aliansi 6 raja kita. Aliansi 6 raja juga merasa terganggu dengan kebutuhan untuk mengumpulkan 500.000 pasir kosmik. Tuan Luohe ini dia benar-benar kejam, menuntut 500.000 pasir kosmik dari aliansi 6 raja kita. Hari itu, masuknya Luo Feng secara paksa ke markas besar aliansi 6 raja tidak disembunyikan, dan berita itu secara alami menyebar di kota Huyang. Master Pavilion dan wakil Master Pavilion dari aliansi 6 raja dan Pavilion Yunbao mencoba menjual harta karun untuk mengumpulkan pasir kosmik, dan berita itu perlahan menyebar. Membunuh Dewa 1000 Mata dan menuntut 500.000 pasir kosmik dari aliansi 6 dewa dan Pavilion Yunbao. Berita ini menarik perhatian semua kekuatan di kota Huyang.
Setelah 20 era keheningan, Dewa Luohe masih tetap sombong seperti sebelumnya. Dewa Luohe, penguasa kabut putih, dan Master Pavilion Yunbo pergi bersama ke gerbang Tianyan untuk mengunjungi Luo Feng. Luo Feng untuk sementara tinggal di gerbang Tianyan yang bukan merupakan rahasia bagi dewa sejati abadi di kota Huyang. Dalam satu hari mereka telah datang, kata Luo Feng sambil berdiri dengan entropi Tianyan dan Merosa yang menyaksikan. Kecerobohan kamilah yang membuatmu marah. Mohon maafkan kami. Dewa kabut putih dengan hormat memberikan sebotol batu giok. Ini 500.000 pasir kosmik, semuanya terkumpul. Mohon maafkan kami, Dewa Luohe. Master Pavilion Yunbo dengan rendah hati juga memberikan sebotol giok lainnya. Ini 500.000 pasir kosmik, dan kami juga telah menyelesaikan urusan keturunan kedua keluarga dengan baik. Entropi Tianyan menyaksikan, merasa amat tersentuh. Seperti murid-murid entropi Tianyan dan saudara-saudara keluarga Qifu yang diselamatkan, mereka semua menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan. Dua kekuatan besar di kota Huyang dengan hormat berkunjung dan menyerahkan 500.000 pasir kosmik tanpa keluhan. Adegan ini sangat mempengaruhi para murid dan saudara kandung keluarga Qifu. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang, kata Luo Feng sambil menerima 2 botol giok itu. Kekuatan dewanya memindai botol-botol itu untuk memastikan bahwa pasir kosmik itu ada di sana. Penguasa kabut putih dan Master Pavilion Yunbo membungkuk dan pergi. Setelah mereka pergi, para murid yang menonton dari jauh mulai berdiskusi. Apakah kau melihat kekuatan Dewa Luohe? Seorang wanita di samping Moyo Liu Xing berseru. Liu Xing, kudengar kau pernah punya kesempatan untuk mengikuti Dewa Luohe, tapi kau menyerah. Aku tidak mau mengambil resiko. Moyo Liu Xing tersenyum pada istrinya. Meskipun aku sudah menyerah, saudara keduaku mengikuti Dewa Luohe, dan aku bertemu denganmu di gerbang Tianyan. Wanita itu tersenyum dan mendesak. Tapi kamu telah kehilangan kesempatan besar. Dia merasa kasihan pada suaminya. Dia tahu betul betapa pentingnya sebuah kesempatan besar di jalur kultivasi. Di sisi lain, entropi Tianyan dan Luo Feng berjalan berdampingan di gerbang Tianyan. Dalam satu hari, 1 juta pasir kosmik, dan pihak lain dengan patuh menyerahkannya. Harus kuakui, aku telah mempelajari sesuatu yang baru, kata entropi Tianyan dengan penuh emosi. Ketiga dewa sejati abadi yang meninggal, keluarga mereka akan mengalami masa-masa sulit. Aku tahu kau akan mengurus mereka, tetapi karena aku mendapat untung dari kematian mereka, aku harus memberikan kontribusi, kata Luo Feng. Luo Feng menyerahkan botol giok kepada entropi Tianyan. Tidak banyak yang ada di sini, hanya 30.000 pasir kosmik. Kamu dapat menggunakannya untuk menenangkan ketiga keluarga itu. 30.000 pasir kosmik itu banyak. Dewa sejati abadi biasa tidak akan punya sebanyak ini, bahkan jika mereka menjual semua harta mereka, kata entropi Tianyan cepat. Itu cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Kau saja yang urus, kata Luo Feng sambil meletakkan botol giok itu ke tangan entropi Tianyan. Entropi Tianyan tidak menolak lebih jauh. Luo Feng menatap langit malam yang jauh. Aku akan mundur sebentar. Berhati-hatilah. Dengan kekayaan yang sudah terkumpul cukup banyak, maka tibalah waktunya untuk menyempurnakan tubuh yang ketiga. Entropi Tianyan tersenyum dan berkata, kali ini kamu membunuh penguasa mata 1000 dan memaksa aliansi 6 dewa dan Pavilion Yunbo untuk patuh meminta maaf. Siapa yang masih berani menentangku? Luo Feng tersenyum. Pasukan negarasi ini berulang kali ingin berteman denganku, pikir Luo Feng dalam hati. Presiden Yan Jun juga telah mengunjunginya beberapa kali. Kali ini mereka juga menyelamatkan entropi Tianyan, jelas sangat menghargainya. Namun dia dan negarasi pada akhirnya akan berdiri di pihak yang berlawanan.
dalam perseteruan antara gurunya, Sui Zhanke, dan Negarashi, dia pasti akan berpihak pada gurunya. Kalau begitu, aku akan pergi. Hubungi aku jika ada sesuatu. Jika aku sudah menyendiri dan ada keadaan darurat, kau bisa menghubungi Morosa, kata Luo Feng. Baiklah, Entropi Tianyan mengangguk. Segera, Luo Feng diam-diam meninggalkan gerbang Tianyan bersama Morosa dan menuju pavilion Yanfeng. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.